Sambutan dari BIKP Jawa Timur. Selamat siang, selamat datang di kantor kami. Kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Timur, salah satu kantor perwakilan yang terbesar di antara kan 29 kantor perwakilan yang bersumber dari Aceh sampai ujung Papua. Nah, hari ini teman-teman dari prodi apa namanya? Aktuaria. Oke, kelas 2 ya. Aktuaria kelas di sesi kedua ini akan mendapatkan sharing knowledge dari siapa mas? Dari Bursa Sekuritas Indonesia. Sharing knowledge-nya tentang apa? Sharing knowledge-nya tentang pasar modal dan investasi. Kenapa kita perlu berinvestasi? Karena suatu saat di masa yang akan datang kita pasti akan menginginkan dan membutuhkan sesuatu. Makanya ada yang namanya keinginan, ada yang namanya kebutuhan. Semua pengen punya rumah sendiri? Pengen. Enak pengen. Pengennya nggak semangat pengen? Sudah tahu besok akan menikah sama siapa? Wah. Dan tanya menikah sama siapa? Nah, dan apakah sudah tahu besok habis biaya untuk pokok anaknya berapa? Tidak tahu. Makanya ketika kita berinvestasi, ya teman-teman selain ada keinginan dan kebutuhan, teman-teman akan menghadapi yang namanya ketidakpastian dan akan menghadapi yang namanya inflasi. Itu teman-teman harapan sejak dini, sejak sekarang teman-teman bisa mencicil masa depan itu melalui investasi. Salah satunya lewat apa? Lewat platform yang dimiliki oleh Universitas. Dan untuk materi selanjutnya kepada PT Yuntas kepada yang berkenan saya persilakan. Materi 1 Yuantas Sekuritas. Selamat siang teman-teman dari CS. Selamat siang teman-teman. Nah, perkenalan dulu teman-teman. Nama saya Aga. Saya di sini selaku Investment Education dari PT Yuantas Sekuritas Indonesia teman-teman. Saya merupakan bagian dari tim online marketing trading di Yuantas Sekuritas. Dan hari ini kita mau perkenalan pasar modal nih teman-teman. Di sini kan teman-teman semua dari jurusan aktuaria ya, betul ya? Semester berapa? Semua serempak semester 1 ya? Ya. Oke teman-teman. Jadi ini adalah saya harap dengan adanya pembelajaran ini semua bisa bermanfaat ya buat kalian semua untuk kedepannya untuk mengenali pasar modal, kalian tahu berinvestasi itu seperti apa, ada apa saja instrumen investasi itu ada apa aja. Jadi dengan ini diharapkan ya kalian sudah bisa lebih wise lah, lebih bijak untuk memilih investasi yang cocok untuk kalian. Oke teman-teman. Boleh bantu di next? Oke teman-teman, tadi kan sudah perkenalan dari diri saya. Sekarang saya mau memperkenalkan siapa kita, tempat kerja saya. Nah, ini adalah profil singkat dari PT Yuantas Sekuritas Indonesia, teman-teman. Yuantas Sekuritas Indonesia ini merupakan anak perusahaan dari Yuantas Financial Holding yang menjadi broker sekuritas dan bank investasi di Indonesia sejak tahun 2015, teman-teman. Jadi kita sudah beroperasi kurang lebih kira-kira 8 tahun lah ya di Indonesia. Nah, kita sendiri memiliki platform trading namanya ada YS Invest. Itu teman-teman sudah tahu ya, sudah download semua ya YS Invest di sini ya teman-teman. Sudah ya teman-teman. Nah, YS Invest itu merupakan platform trading kita yang mobile based teman-teman. Satu lagi kalau misalnya teman-teman mau trading menggunakan desktop base atau dari laptop, itu teman-teman bisa coba install yang namanya Yuantas Connect teman-teman. Nah, platform kita ini merupakan platform trading yang diciptakan untuk memudahkan nasabah bertransaksi di mana saja dan juga kapan saja menggunakan single login user ID.
Jadi kalau misalnya yang dia invest, sebenarnya kalian kalau misalnya mau login, langsung capek jadi passwordnya, langsung aja cari fingerprint, langsung login. Nah di sini teman-teman semuanya sudah mulai berinvestasi belum? Teman-teman, coba saya mau ambil sampling aja. Teman-teman sudah ada yang mulai berinvestasi di sini? Tunjuk jari ini mau. Apapun instrumennya silakan. Boleh? Ini depan yang lupa kalian carikan kenapa nih? Iya kenapa? Ya boleh. Kalau tidak, aku berinvestasi di instrumen kamu. Kamu berinvestasi di reksadana. Oke, ada lagi temennya yang lain? Reksadana juga. Oke, ada yang sudah mulai berinvestasi di saham teman-teman? Oh sudah pernah berarti ya di saham. Oke, berarti di sini kayak mayoritas diem aja gimana nih? Paham apa enggak nih? Atau belum mulai, diem aja? Jangan ada semua nih teman. Oke, lanjut ya. Nah, pasti teman-teman di sini berinvestasi pasti punya tujuan masing-masing ya. Mungkin untuk tujuan sekedar jajan doang, atau mungkin sudah merencanakan ke depan yang mau seperti apa teman-teman. Sudah mikirin, setelah saya kuliah saya mau duitnya saya investasikan dari sekarang. Misalnya saya mau lanjut ke S2 pakai duit saya, jadi nggak urusan orang tua. Terus kamu mau misalnya mau mendirikan properti atau aset lainnya seperti mobil, terus atau juga kamu sudah merencanakan pernikahan ya, kalau misalnya sudah mulai mau kuliah gitu ya, kan rasanya lebih enak itu ini kawin aja lah, cari yang kaya lah langsung. Pasti tidak ada lah pikiran kalian kayak gitu lah. Nah, tapi yang pasti kenapa kalian harus berinvestasi teman-teman? Karena kalian itu harus melawan yang namanya inflasi. Betul ya teman-teman? Teman-teman pasti udah sering dengar inflasi itu apa? Intinya kayak gini teman-teman. Misalnya kita di tahun balik lah. Kalian lahir tahun berapa sebenarnya? 2006 saya udah SD. Oke teman-teman, berarti kalau misalnya di 2006 misalnya kalian uang 100.000 misalnya, kalian misalnya bisa dapat untuk beli mie ayam bakso, misalnya bisa dapat ya karena 10 lah ya, biar gampang. Terus seiring dari waktu 2016 dengan uang 100.000 itu otomatis kalian cuma bisa beli 5 atau 4. Terus seiring dari waktu 2026 mungkin cuma bisa 2 atau 3 angka. Artinya uang tersebut nilainya akan turun ya. Betul ya teman-teman. Nah, berarti kan harganya meningkat, daya beli masyarakat itu menurun, nilai uang tersebut menurun. Seperti itu. Jadi kalian berinvestasi itu justru untuk melawan yang namanya inflasi ini. Nah, ini kurang lebih yang tadi saya ceritakan lah ya. Dengan uang nilainya segitu, seiring berjalan waktu nilai tersebut akan tergerus. Nah, ini cuma diagram itu. Nah, ini yang penting. Tadi kan teman kita tadi di depan sudah ada yang berinvestasi ya di instrumen namanya reksadana. Tapi jenis-jenis instrumen untuk diinvestasikan itu sebenarnya banyak, bukan cuma reksadana, bukan cuma saham. Seperti tadi saya singgung, kalian mau beli properti itu hitungannya investasi juga. Kalian mau membelikan deposito, hitungannya investasi. Membelikan emas yang belakangan ini harganya kalau kalian lihat terus menanjak ya teman-teman. Namanya udah 1,4 juta lah. Terus bisa diberikan instrumen efek surat utang juga atau obligasi negara. Terus bisa kalian belikan tanah, bisa kalian belikan suku, apapun bisa kalian ya udah kalian usaha aja, buka usaha dengan harapan dengan usaha kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih besar dari instrumen efek yang lain. Nah, jadi tadi kan saya untuk yang namanya saham, cuman kalian sendiri tahu nggak sih saham itu apa sebenarnya? Nah, teman-teman, saham itu merupakan surat berharga yang menunjukkan pada seseorang atau pada perusahaan mengenai kepemilikan modal pada suatu perusahaan. Nah, jadi gini gitu. Ketika misalnya kalian let's say kalian misalnya beli saham satu lot saham BBRI misalnya gitu. Apakah kalian terhitung menjadi pemilik perusahaan BBRI? Ya,
Cuman setiap orang, kalau misalnya kamu datang duduk ke Bank BRI gitu ya, jalan dengan angkuhnya, kalian masuk, kayak gitu ya. Terus teman-teman masuk kayak gitu, teman-teman kemungkinan ya disambut. Cuman kepemilikan kalian ini artinya adalah kepemilikan kalian untuk mengikuti RUPS. Jadi apabila suatu perusahaan itu nantinya ada melakukan laporan keterbukaan atau melakukan pemegang saham RUPS untuk misalnya melaporkan kinerja mereka, atau misalnya suatu perusahaan tersebut mau melakukan aksi korporasi, dan kalian itu memiliki hak untuk setuju atau tidak setuju gitu. Jadi yang dimaksud dengan kepemilikan adalah memiliki hak suara seperti itu. Nah, apa sih keuntungannya kalian untuk berinvestasi dalam saham gitu? Karena dalam saham ini kalian bisa mendapatkan dua keuntungan yaitu adalah capital gain dan juga dividend gain. Kalau capital gain itu selisih antara harga beli dan jual. Dan sama lah berarti kalau kita pedagang, kita beli barang, beli semua harganya, jual semahal harga. Itu yang kita namakan adalah capital gain. Kalau dividend gain itu adalah laba keuntungan perusahaan. Terus yang kedua, dari keuntungan itu tadi bilang kamu tetap memiliki suara ketika mengikuti RUPS. Nah, untuk materi selanjutnya akan coba dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Materi 2 Yuanta Sekuritas. Halo yang Surabaya, ini kabar sudah siang semuanya. Ya. Terima kasih. Angkonya. Angkonya. Nah, semangat dong, dulu banyak teman-teman saya. Tadi saya lihat di belakang pada teman-teman mengantuk gitu ya, lapar ya. Nah ini udah dibagiin ya makanannya. Jadi teman-teman mesti semangat ya. Karena saya akan memberikan informasi penting bagi teman-teman semua. Dan pastinya bermanfaat untuk teman-teman. Ya, untuk masa depan teman-teman sekalian. Dan tentunya di akhir sesi saya akan memberikan door prize dan juga souvenir untuk teman-teman sekalian. Mau? Nah, semangat dong. Ya. Perkenalkan, nama saya Alfredo. Saya selaku Investment Education dari Yuanta Sekuritas dari Jakarta. Ya, kita benar-benar membawa dari Jakarta ke Surabaya untuk teman-teman sekalian. Dan bicara tentang saham, ya, ini juga ada dua metode, ya, dua cara untuk teman-teman menganalisa saham. Yang satu fundamental, ya, tapi saya nggak bicara terlalu dalam tentang fundamental ini karena kalau saya masukin semua, kepala teman-teman terasa gitu, ya. Makanya saya pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan secara luarnya doang, ya, pemahaman dasarnya secara umum. Nah, bicara tentang fundamental teman-teman, bicara tentang apa yang kamu beli. Nah, bicara value, apa yang kamu dapatkan gitu ya. Kalau teman-teman mau beli di Shopee gitu ya, teman-teman pasti bandingkan dulu dong, ya. Terus produknya ini value-nya gimana gitu ya, bagusan mana, dicocok-cocokin kan. Terus baru cari harga yang diskon mana nih dari tiap toko, ya. Sama halnya dengan saham gitu ya, teman-teman mesti cari yang best price, ya, best price terus juga best value gitu untuk teman-teman dapat saham yang bagus. Nah, salah satunya adalah indikator dari fundamental. Kita menggunakan top down analysis dan juga sebenarnya ada namanya bottom up analysis. Itu cuma dibalik aja sih, ya, top down analysis dan bottom up analysis. Jadi kalau untuk menganalisis sebuah saham, ya kita mesti tahu nih pergerakan makroekonomi secara globalnya seperti apa. Baru kita mengkerucut lagi ke sektornya apa, dan baru ke emitennya atau sahamnya. Nah, perang Rusia
Israel sama Iran. Itu apa berdampaknya? Ya berdampak dengan komoditas minyak dunia. Ya, karena kalau perang, semakin banyak perang, itu harga minyak mengalami kenaikan, dan itu justru diuntungkan sektor-sektor komoditi yang ada di Indonesia. Ya, sektor-sektor saham-saham perusahaan minyak yang ada di Indonesia. Jadi menguntungkan, dan juga kenaikan dolar menguntungkan saham-saham yang bertransaksi dengan dolar. Itu jadi merujuk dari makroekonomi terus ke sektornya. Nah, sektornya yang masih bagus apa nih untuk market Indonesia saat ini? Ya, kalau saat ini ya boleh bilang sektor komoditi. Nah, sektor komoditi minyak itu khususnya. Nah, kira-kira sahamnya perusahaan yang memproduksi minyak mentah ini apa aja sih? Ya, nah, di sini kita pilih-pilih sahamnya di 900 lebih saham itu. Gitu. Jadi dengan menganalisa faktor analisis, teman-teman bisa mengetahui dan bisa menganalisa saham-saham yang berpotensial. Gitu. Dan kalau bottom up analisis, sebaiknya dari emitennya dulu ke sektor, baru ke makro. Gitu. Jadi mana-mana bisa aja gitu. Nah, di sini juga ada valuasi dasar tentang fundamental analysis. Ya. Nah, kalau teman-teman mau manual ngitungnya ya, teman-teman mesti download laporan keuangannya tentunya di www.idx.co.id di bagian pusat tercatat di bagian laporan keuangan. Teman-teman bisa download laporan keuangan secara kuartal, 3 bulanan atau tahunan. Ya, teman-teman tinggal pilih. Atau langsung download di website resmi dari perusahaan tersebut. Gitu ya, teman-teman dulu. Nah, ini saya nggak jelaskan secara detail karena kalau detail ya memang memang sendiri gitu ya. Saya lebih penjelasannya dulu ya. Karena kalau PER, ROI, PBV dan DER ini memang sebenarnya kalau mau otomatis ada langsung muncul harganya. Ya, teman-teman download aja aplikasi RTI. Gitu. Di situ muncul udah terumuskan harganya. Jadi ini penjelasan Anda. Hari ini adalah rasio yang menggambarkan harga saham dibandingkan dengan laba perusahaan yang terdekat dari perusahaan tersebut. Nah, biasanya jika yang lebih kecil dibandingkan rata-rata emiten atau saham sejenisnya dalam industrinya, maka harga perusahaan tersebut relatif lebih murah. Gitu ya. Nah, itu ada rumus-rumusnya. Jadi teman-teman bisa pelajari atau kita adakan di next SPM berikutnya. Nah, kalau PBV ini cenderung melihat harga saham apa lagi murah atau lagi mahal, dengan melihat nilai buku perusahaannya, gitu ya. Dan biasanya kalau PBV di bawah 2 atau di bawah 1 itu bisa dibilang sahamnya murah, gitu. Nah, kalau ROI ini mencerminkan laba keuntungan perusahaan. Dia tiap tahun gitu atau tiap kuartal. Semakin besar ROI semakin bagus. Ya, equity-nya makin naik gitu. Ya, return on equity-nya dan juga return on asset-nya juga semakin meningkat, semakin bagus juga. Dan ini DER ini untuk menentukan melihat rasio utang. Apakah utangnya besar atau kecil atau nggak ada utang. Nah, idealnya kan pilih saham-saham yang utangnya banyak atau utangnya kecil. Kecil ya. Kita mau sebagai investor perusahaan yang kita investkan nggak ada utang loh, gitu ya. Supaya utang perusahaannya berkurang. Gitu. Next, kita udah belajar fundamental secara umum. Sekarang teknikalnya. Kalau tadi apa yang kita dapatkan, value apa yang kita dapatkan, ya, cara laporan keuangan. Kalau ini lebih ke teknikal, kapan kita beli, di harga berapa kita jualnya dulu, di harga berapa kita jual, dengan menggunakan metode teknikal analisis. Nah, bicara teknikal analisis, bicara grafik teman-teman, seperti ini. Kira-kira teman-teman pusing nggak lihat ini? Nggak? Udah pemain ya?
karting ini teman-teman, ini namanya grafik karting untuk melihat pergerakan harga. Ya. Nah, yang hijau merah ini itu adalah candlestick. Nah, dari kumpulan candlestick ini membentuk sebuah pola gitu ya, untuk menentukan dia lagi naik, dia lagi sideways atau lagi nggak ada pergerakan atau lagi turun. Jadi kita koreksi. Nah, simpelnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih bingung, ya ingat aja support resistance. Support itu kayak ibarat apa? Lantai. Dan resisten ibarat atap. Ya. Kalau misal saya lempar bola ke bawah, pantulnya mana? Kenapa? Karena ada pantulan rejection dari bawah kan. Nah, begitu juga kalau saya lempar bola ke atas, pantulnya ke bawah. Itu aja simpel. Ya, kalau teman-teman bingung. Ya. Support, dikatakan support, dia lebih banyak disentuh oleh harganya paling banyak disentuh di harga tertentu. Ya, misalnya nih, satu, ketika dia turun, dia naik, turun, dia naik. Ketika dia turun, dia naik. Nah, di sini kan kalau kita garis lurus nih, dan kebetulan dia tuh membentuk sebuah support kuat. Benar nggak? Ya. Dan dikatakan resistance kuat adalah ketika dia naik, terus dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Sama nggak kayak bola? Benar kan? Dan kebetulan kalau saya tarik kayak gini, jadi harganya sama di satu line ini untuk resistennya. Gitu. Nah itu dinamakan support resistance. Simpelnya seperti itu teman-teman. Jangan terlalu dibuat mumet ya. Santai aja. Ya, saya tanya. Kak, mau nanya. Oh, ini. Oh, oke. Ya. Kenapa saya skill dari Jota? Saya panggil aja Ardo. Ya. Nah, saya kebetulan mau tanya tentang bagian Materinya hari ini udah cukup. Speed wheel ya. Oke, kalau namanya keluar, follow dulu ya. Kalau mau follow, kita speed ulang. Kita hitung 3, 2, 1. Jeng. Kita lanjut lagi. Nanti kita kasih hadiahnya barengan. Ya. Kita hitung 3, 2, 1. Oke, lanjut. Satu lagi. Oke, foto 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke. Dua lagi nih, dua lagi. Oke. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Wah, ini dia. Apinya dapat juga ya. Silakan. Hadiahnya, Pak. Cuma aja kata-kata hari ini lah. Kata-kata hari ini. Semangat. Mungkin sebelumnya kan saya nggak tahu ya ini investasi maksudnya kayak gimana cara kerjanya, terus juga dari paparan materi hari ini jadi mengerti gimana cara berinvestasi dan juga gimana tahu dapat tahu risikonya gimana, terus juga mungkin kedepannya
kita nggak usah mikirin soal duit, kan yang dibutuhin itu pengalaman. Benar apa enggak? Siap. Kesan-kesannya kita jadi banyak tahu tentang apa sih investasi dan apa yang cocok buat kita sebagai pemula, sehingga kita nggak takut untuk mencoba investasi ini. Untuk makanya PT Juwanta, oke. Mantap. Oke, baik teman-teman, untuk acara hari ini sudah selesai. Nah, bagi teman-teman yang masih berkendala dengan akunnya, teman-teman bisa keep in touch dengan kita ya.